Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang faktor selisih dua kuadrat. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah faktor selisih dua kuadrat ya. Dia punya aturan atau rumus. Faktorisasi atau pemfaktoran selisih dua kuadrat adalah sebagai berikut. Suku pertama dikuadratkan, X pangkat 2 dikurang dengan suku kedua dikuadratkan, sama dengan dalam kurung X plus Y dalam kurung X min Y. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ini X kuadrat di sini ya, X kuadrat di sini terbentuk oleh perkalian, ini kan X kuadrat nih, X berulangnya sebanyak 2 kali, X kali X. Kenapa? Buktinya di sini X pangkat 1 kan tidak ditulis, pangkat 1 tidak ditulis. Kalau perkalian itu pangkat dengan pangkat dijumlahkan, 1 tambah 1 adalah 2, ya kan? Terbukti bahwa X kuadrat ini dibentuk oleh perkalian antara X pangkat 1 dikali X pangkat 1. Makanya di sini ditulis X kali X pangkat 1 ini ya, pangkat 1 nggak ditulis. Min di sini terbentuk ya oleh perkalian antara plus dikali min. Karena kalau positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Terbentuk ya, positif dikali negatif ya, hasilnya adalah negatif. Seperti itu. Lalu Y kuadrat. Y kuadrat di sini terbentuk oleh perkalian Y pangkat 1 dikali Y pangkat 1. Karena kenapa? Pangkat dengan pangkat dijumlahkan. Inilah rumus faktor selisih dua kuadrat. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana cara memfaktorkan dengan sifat distributif ya. Nah, sekarang ini bagaimana cara memfaktorkan, yaitu selisih dua kuadrat. Seperti ini nah ya. Biar lebih paham, untuk materi ini kita ke contoh soal ya nah ya, ke contoh soal. Contoh 1, faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. Yang A ya, kita faktorkan ya, yang A ya. Kita kasih kurungnya 2 ya, sesuai dengan sifat yang tadi ya, kurungnya 2 gitu ya. Yang depan dulu A kuadrat ya. A kuadrat dibentuk, A kuadrat atau A pangkat 2 dibentuk, kan A nya berulang sebanyak 2 kali ya gitu ya. Maka A pangkat 1 dikali A pangkat 1 gitu ya. Maka di sini A pangkat 1 dikali A pangkat 1. Biasanya pangkat 1 itu tidak ditulis ya. Terus minus ini dibentuk oleh perkalian dari plus kali min. Jadi intinya selalu plus dan min ya, selalu plus dan min. 64 ini terbentuk oleh perkalian 8 kali 8 ya, 8 kali 8. Jadi pemaktorannya untuk A kuadrat minus 64 jadinya A plus 8 A minus 8. Begitu ya. Biasanya pangkat 1 bisa juga ditulis begini, A plus 8 A minus 8. Biasanya tidak ditulis A pangkat 1. Seperti itu ya. Sekarang yang ini, yang kedua B. 36 nya dulu. 36 terbentuk oleh perkalian 6 dikali 6 ya. Karena 6 kali 6 adalah 36. 6. Baru X pangkat 2-nya. X pangkat 2-nya dibentuk oleh X kali X ya. X pangkat 1 kali X pangkat 1. Jadi di sini X ya. X dan X. Min terbentuk oleh perkalian plus dikali min ya. Plus kali min adalah min. Nah, plus dan min. 49 pangkat 2 ya. Artinya 49-nya berulang sebanyak 2 kali. 49 dikali 49 gitu ya nah ya. 49 dikali 49 ya, seperti itu. Jadi 36 terbentuk oleh 6 kali 6. Harus sama ya nah ya, angkanya nggak boleh berbeda loh. Jadi 36 itu angka berapa dikali angka berapa, atau dengan kata angka yang kembar, perkalian angka yang kembar yang hasilnya 36, yaitu 6 kali 6 begitu ya. Gitu. Kalau 49 pangkat 2 artinya 49-nya berulang sebanyak 2 kali ya nah ya. Begitu. Seperti ini 64.
cari perkalian angka yang kembar. Angka yang kembar berarti 8 kali 8 adalah 64 gitu ya. Jadi kalau ada angka yang seperti ini, dia pangkatnya pangkat 1 ini. Pangkat 1 kan cuma tinggal ditulis ya. Maka cari perkalian yang kembar. Ya, ini 36-nya juga pangkat 1 ini. Cuma kan pangkat 1 nggak ditulis ya. Maka cari perkalian kembar. Kalau 64 perkalian kembarnya 8 kali 8. Kalau 36 perkalian kembarnya 6 kali 6. Nah, kalau 49 pangkat 2 berarti 49-nya berulang sebanyak pangkatnya. Pangkatnya 2, maka 49-nya berulang sebanyak 2 kali. 49 kali 49. Kalau pangkatnya 2. Kalau pangkatnya 1, ya, pangkatnya 1, maka cari angka kembar perkaliannya. Paham ya? Kita ke contoh berikutnya sekarang. Oke, 16 sekarang. 16 pangkat 1 ya. Kalau pangkat 1 berarti cari perkalian angka yang kembar ya. Kalau 16 pangkat 1 ya, cari angka kembar. Berapa kali berapa yang hasilnya 16 angka kembarnya? 4 kali 4 ya. 4 kali 4. Sehingga 16 itu adalah 4 dengan 4 ya nak. Ini suku pertamanya dulu ya. Suku pertamanya dulu diselesaikan. X pangkat 4. Ya, X pangkat 4. X pangkat 4 itu dikalikan X, ini kan 4 nih. Berarti 4 itu 2 tambah 2 ya. Jadi X pangkat 2 dikali X pangkat 2. Karena kan 2 ditambah 2 adalah 4. Maksudnya gitu ya. Karena 2 tambah 2 adalah 4. Jadi sini X pangkat 2, X pangkat 2. Gitu ya. X pangkat 4 ini terbentuk oleh perkalian X pangkat 2 kali X pangkat 2. Karena 2 tambah 2 adalah 4. Gitu. 9, ini pangkat 1 9 ya. Kalau 9-nya pangkat 1, maka cari angka kembar 3 kali 3. Ya. Maaf ini min ya. Minnya terbentuk oleh plus dan min ya. Selalu plus dan min ya. Kalau min itu terbentuk oleh plus dan min. 9-nya 3 kali 3 ya. 3 kali 3. Y pangkat 2. Maka terbentuk oleh perkalian Y pangkat 1 dikali Y pangkat 1. Karena 1 tambah 1 adalah 2 ya. Jadi begitu ya hasilnya. Sekarang kita ke contoh nomor 2 nak. Faktorkanlah selengkapnya 6n kuadrat dengan dikurang 6n kuadrat. Angkanya dulu nak. Angkanya dulu. 6 ini 6 di sini nak. 6 di sini tidak bisa ada angka kembar. Perkalian angka kembar tidak ada. 6 pangkat 1. Berapa kali berapa? 2 kali 2 saja 4. Ya, 2 kali 2 4. Kalau 6 pangkat 1, 3 kali 3 berapa? 9. Maka nggak ada ya. Maka kita tidak bisa langsung faktorkan ke selisih kuadrat. Karena nggak ada, maka nggak bisa ya nggak bisa. Maka harus gimana? Kita ingat pelajaran yang kemarin, yaitu faktor dengan menggunakan sifat distributif dulu. Ya, ingat ya faktor ini ya. A kali B dikurang A kali C, maka sama dengan A-nya sama ya nak. Karena sama-sama pangkat 1, keluarkan A-nya ya. Ingat pelajaran kemarin ya. Sehingga yang ini A kali B kan sama juga AB ya nak. Dibagi A. Ya, dibagi ya. A pangkat 1 dibagi A pangkat 1 berapa? A pangkat 0 ya. A pangkat 0 ya. A pangkat 0 itu kan 1 ya nak ya. A pangkat 0 itu adalah 1. A pangkat 0 itu adalah 1. Jadi bisa dicoret. Karena 1, sisanya B. Maka ini adalah B. Dibagi ini ya. Dibagi. Ingat pelajaran kemarin ini nah ya. Jadi A kali B sama juga AB. AB dibagi A. Hasilnya B. Ini kurang, maka ini kurang. Sekarang A kali C artinya AC. AC berarti dibagi A ya. AC dibagi A. AC dibagi A. Di pangkat 1, pangkat 1. Kalau pembagian maka pangkat dengan pangkat dikurangi. Jadi bisa dicoret ya. 1 kurang 1 kan 0 ya. A pangkat 0 adalah 1, bisa dicoret. Sisanya C. Ya, sisanya C, maka ini dalamnya adalah C. Jadi kita harus menggunakan sifat distributif terlebih dahulu ya ya. Kita harus menggunakan sifat distributif terlebih dahulu. Dengan ini dulu. Oke, keluarkan. Sekarang 6 sama ya. 6 sama. Maka saya keluarkan 6-nya. Karena sama ya. Saya keluarkan 6-nya. Dikali dalam kurung ya. Oke, berarti yang suku pertamanya dulu ya. 6n kuadrat dibagi 6 ya. Dibagi 6 ya.
dibagi 6. Coret ya, 6 bagi 6 habis kan? Nah, sisanya adalah M kuadrat. Maka ini sisanya adalah M kuadrat. Ya. Yang kedua ini min ya, ini min ya. Sekarang yang suku keduanya yang ini. 6N kuadrat dibagi 6. Dibagi 6. Ya. 6 bagi 6 habis ya. Sisanya berapa? Sisanya N kuadrat. Maka sisanya N kuadrat. Nah, jadi bentuk ini difaktorkan dengan menggunakan sifat distributif dulu. Sehingga 6M pangkat 2 dikurang 6N pangkat 2, pemaktorannya adalah jadi 6 kali dalam kurung M pangkat 2 dikurang N kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, maka M kuadrat dikurang N kuadrat, maaf saya tulis ulang, ini ya, jadi 6 dalam kurung M kuadrat dikurang N kuadrat. Faktorkan yang ininya, ya. Faktorkan yang ininya. Ini ada 6 ya, jangan lupa. Faktorkan yang ininya. Yang M kuadrat dulu ya. M kuadrat itu terbentuk oleh M pangkat 1 dikali M pangkat 1. Karena 1 tambah 1 adalah 2. Sehingga M kali M. Itu ya. Min terbentuk oleh plus dikali min. Plus kali min adalah min, maka plus dan min. N kuadrat terbentuk oleh N kali N. N pangkat 1 pangkat 1. 1 tambah 1 adalah 2. Sehingga ini adalah N. Jadi pemaktorannya baru bisa kemari. Ya, ini hasilnya. Jadi nggak bisa dari sini langsung kemari, nggak boleh. Jadi dari sini harus kemari dulu. Dengan cara ini, yang pelajaran kemarin. Yang menggunakan distributif. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Nah. Sekarang kita lihat M pangkat 4 dulu ya. M pangkat 4 ya. M pangkat 4 dulu ya. Yang suku satunya dulu ya. Yang suku satunya terlebih dahulu. M pangkat 4 terbentuk oleh M pangkat 2 dikali M pangkat 2. Karena 2 tambah 2 adalah 4. Jadi ini ya. Jadi M pangkat 2, M pangkat 2. Baru tandanya min terbentuk oleh plus dikali min ya. Karena plus kali min adalah hasilnya min. Terbentuk oleh plus kali min. 81. Kan ini pangkat 1 ya. Pangkat 1 nggak ditulis ya. Maka perkalian berapa? 9 kali 9 ya, 9 kali 9 gitu ya. N pangkat 4 terbentuk oleh N pangkat 2 dikali N pangkat 2. 2 tambah 2 adalah 4. Jadi ini N pangkat 2, N pangkat 2 gitu ya, N pangkat 2. Nah, masih bisa disederhanakan lagi gak? Ini masih bisa disederhanakan lagi nih. Yang belakangnya aja ya. Kenapa? Kenapa nggak depannya Pak? Ya kan nggak bisa. Kan faktor selisih sekuadrat. Kalau ini nggak berlaku aturan, kalau ini berlaku kan masih selisih nih bentuknya. Dan ini masih bisa disederhanakan yang ini nih. Ya, yang ini masih bisa disederhanakan. Sederhanakan lagi yang ini. Ya, yang ini nih. Saya sederhanakan. M kuadrat dikurang 9N kuadrat. Saya sederhanakan yang ini. M kuadrat terbentuk oleh apa? M kuadrat terbentuk oleh M pangkat 1 dikali M pangkat 1. Jadi M kali M ya. Min terbentuk oleh plus dikali min. Plus kali min adalah min ya. Plus dan min. 9 pangkat 1 terbentuk oleh 3 kali 3. Ya, angka kembar. Kalau pangkat 1 harus angka kembar. Angka kembar 3 dengan 3. N pangkat 2. N pangkat 2 terbentuk oleh N pangkat 1 dikali N pangkat 1. Maka hasilnya adalah N dengan N. Sehingga hasil jawabannya adalah yang ini ya. M pangkat 2 plus 9N kuadrat. Yang ini masih bisa disederhanakan jadinya ini ya. Jadi M plus 3N, M min 3N. Gitu ya. Karena ini yang bentuk selisihnya masih bisa difaktorkan lagi, masih bisa disederhanakan lagi. Kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan terus ya. Yang bentuk selisih loh ya, yang bentuk jumlah nggak bisa disederhanakan. Karena kan rumusnya faktor selisih kuadrat, gitu nah ya.
Sekarang kita lanjut ke soal nomor C. Yang C, 2x pangkat 4 minus 32. Duanya tidak bisa ya. Tidak bisa difaktorkan karena nggak ada karena 2 pangkat 1 itu tidak ada perkalian kembar yang hasilnya 2. Contoh 2 pangkat 1. 1 kali 1 1. 2 pangkat 1. Misalkan 2 kali 2 berapa? 4. Nah, 2 itu nggak ada. Kalau nggak ada, maka kamu harus menggunakan distributif dulu ya. Gunakan sifat distributif pemaktorannya. Cari angkanya. Ini angkanya 2. 2 sama 32. 2 sama 32, maka faktor persekutuannya adalah angka 2 ya. Jadi faktor persekutuannya adalah 2. Faktor persekutuannya berapa? Kalau pelajaran kemarin 1 kali 2 ya. 32. 1 kali 32 yang perkalian yang hasilnya 32. 1 kali 32 32. Terus 2 kali 16 32. Terus 4 kali 8 32. Udah nggak ada lagi ya. Cari angka yang sama 2. Tuh. 2. Jadi faktor persekutuan 2 dengan 32 adalah angka 2. Untuk x pangkat 4 tidak ada yang sama. Ya sudah berarti 2 saja. Nah, makasih kurung ya nak. Baru bagi ya. Yang ini, yang suku pertamanya saya bagi ya. Dengan ini. Dengan 2. 2x pangkat 4 dibagi 2. Coret ya, 2-nya ya, habis ya. Karena 2 bagi 2 habis. Sisanya adalah x pangkat 4. Maka di sini adalah x pangkat 4. Gitu ya. Ini min, maka ini min. Sekarang 32 dibagi 2, 32 dibagi 2 adalah 16. 16 ya. Sehingga hasilnya adalah 16. Gitu. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Ini selisih nih, masih bisa disederhanakan nih. Masih bisa disederhanakan, ya. Sederhanakan ya, nak. Sederhanakan sekarang. Ya. X pangkat 4 terbentuk oleh perkalian x pangkat 2 dikali x pangkat 2. Karena 2 tambah 2 adalah 4. Nah, sini x kuadrat ya. Maka x kuadrat. Min terbentuk oleh perkalian plus kali min. Plus kali min adalah min. Plus kali min adalah min. 16 pangkat 1. Pangkat 1 ini ya. Maka cari angka kembar. Angka kembar maka 4 kali 4. Maka 4 kali 4. Tuh, ya. Sehingga ini hasilnya 2 yang ini sudah disederhanakan jadi ini ya. 2x kuadrat plus 4 x kuadrat min 4. Gitu ya. Nah, lihat lagi nih selisihnya. Pak, ini selisihnya. Selisih itu artinya kurang ya. Lihat ini kurangnya. Ternyata masih bisa disederhanakan lagi yang ini yang ujung nih. Masih bisa disederhanakan lagi. Ya, yang ini masih bisa disederhanakan lagi. Selisihnya x kuadrat. Maka x pangkat 1 kali x pangkat 1 ya. Sini maka x kali x gitu ya. Min terbentuk oleh plus kali min. Plus kali min kan min ya. Berarti plus kali min. 4 pangkat 1 berarti cari angka kembar ya. 2 kali 2. Maka 2 kali 2. Sehingga hasilnya ini 2x kuadrat plus 4. Yang selisihnya jadi yang selisihnya dari sini kan sederhanakan jadi ini. Yang selisih ini jadinya ini. Ternyata selisih ini disederhanakan jadinya apa? Jadinya ini nih. Tuh. Sehingga 2x sehingga adalah 2 dalam kurung x plus 4 tadi ini. Yang x kuadrat min 4 ini sudah disederhanakan jadi begini. Jadi x plus 2 jadi x min 2. Jadi x plus 2, x min 2 masih bisa disederhanakan, ya. Jadi seperti ini. Jadi ini masih bisa disederhanakan lagi nih. Jadi x plus 2, x min 2. Nah, hasilnya yang ini jadi ya. Hasilnya yang ini. Sekarang yang D. 36 ya, 36 pangkat 1 ya. 36 pangkat 1, pangkat 1 nggak ditulis berarti perkalian angka kembar. 6 kali 6 ya. 6 kali 6 adalah 36. Nah, sini 6, sini 6. X pangkat 2 ya. Maka jadi x pangkat 1 dikali x pangkat 1. 1 tambah 1 adalah 2. Karena kalau perkalian pangkat dengan pangkat ditambahkan. Jadi x kali x. Min terbentuk oleh plus kali min ya. Maka plus kali min.
Nah, ini X min Y pangkat 2. X min Y pangkat 2, ya. Berarti X min Y pangkat 2-nya itu sama seperti ini, berulang 2 kali, ya. Jadi, X min Y pangkat 1 dikali X min Y pangkat 1. Karena 1 tambah 1 adalah 2, gitu ya. Jadi, ini X min Y, gitu ya. Samakin aja X pangkat 2 nih. 1 tambah 1 adalah 2, gitu ya. Kalau X min Y pangkat 2, maka X min Y pangkat 1 dikali X min Y pangkat 1. Karena 1 tambah 1 adalah 2 pangkatnya, ya. Jadi ini X min Y. Nah, cari yang sama, huruf yang sama. Kalau begini, penjumlahan dan pengurangan aljabar, ingat ya. Ini X nih sama-sama pangkat 1 nih. Tuh sama nih. Bisa disederhanakan ya. Ini kan angka 1. Di depan huruf X kan nggak ditulis angka 1 ya. 6 tambah 1 jadi 7 ya. Jadi 7X. Ini kan nggak sama nih. Kalau nggak sama nggak boleh kamu kurangkan. Karena ini beda jenisnya, ya, lain jenis ini, bukan suku sejenis. Sudah selesai sampai sini berarti, karena nggak boleh ditambah ini X dengan Y. Nah, ini sama lagi nih, ini kan pangkat 1, sama pangkat 1, bisa dikurang ya. Angka 1 di depan tidak ditulis, berarti 6 kurang 1 adalah 5X. Nah, ini beda ya jenisnya ya, sama Y ya. Nah, hasilnya seperti ini, gitu ya Naya. Oke, sekarang 65 pangkat 2, berarti pangkat 2 ya Naya. Kalau 65 pangkat 2, maka 65 pangkat 1 dikali 65 pangkat 1, ya. Sehingga pemaktorannya di sini 65, berarti 65. Min plus kali min, ya. Plus kali min adalah min, ya. Maka plus ini min. 35 pangkat 2, maka 35-nya berulang sebanyak 2 kali, ya. 35 dikali 35, gitu ya. Karena pangkat 1 tambah 1 adalah 2. Gitu ya, Nah ya. Jadi ini 35. Kalau kamu hitung satu-satu, 65 pangkat 2 berapa? 65 kali 65 kelamaan. 35 pangkat 2 berapa? 35 kali 35 kelamaan. Mendingan pakai cara ini lebih cepat. Nah, 65 tambah 35 adalah 100. Dikali 65 kurang 35 adalah 25. Ya udah. 1 kali 25 hasilnya 25, gitu ya. Kasih nolnya 2. Tuh. 2500. Pakai cara pemaktoran lebih cepat. Lanjut ke soal berikutnya, contoh soal terakhir. 997 pangkat 2. Kalau dikalikan 997 pangkat 2, 997 kali 997. Ya, kelamaan waktunya, mendingan menggunakan cara pemaktoran, gitu ya. Dengan cara pemaktoran. Terus gimana Pak? Ini kan cuma satu suku doang Pak. Cara pemaktorannya seperti apa Pak? Cara pemaktorannya begini, ya. Kamu buat dulu, bentuk dulu dia menjadi 1000, ya. Dia bentuk dulu atau kurang dulu dia untuk menjadi 1000, gitu ya, supaya jadi 1000. Supaya jadi 1000, maka 997 pangkat 2, kan gitu ya. Ya, pangkat 2. Ini supaya jadi 1000 maka tambah 3 ya. Supaya jadi 1000 tambah 3 ya. Tambah 3 ya. Tambah 3. Tambah 3 pangkat 2. Jadi maksudnya jadi 1000 itu artinya, maksudnya anggap nggak ada pangkatnya gitu. Seolah-olah nggak ada pangkatnya. Jadi 2-nya tuh anggap aja nggak ada pangkatnya. Anggap tuh 997. Dibikin 1000 maka harus ditambah 3, gitu ya. Nah, ini kan bentuk aslinya kan ini ya. Bentuk aslinya ini. Ya, kalau ini kan tambahan doang. Kita nggak boleh merubah bentuk asli. Dia harus jadi seperti ini. Maka ini juga harus dihilangkan. Dihilangkan tuh. Ya. Karena kalau positif 3 pangkat 2 dikurangi dengan negatif 3 pangkat 2 habis. Maka jadinya ini seperti ini, ya. Tetap tidak mengubah bentuk aslinya, gitu. Ini kan boleh ditukar tempat sama saya. Boleh dong ditukar tempat sama saya ini. Ini ke depan ya. Ini ke belakang. Boleh kan? Nah, ini kan jadi faktor selisih ya. Jadi faktor selisih kan? Jadi faktor selisih. Jadi faktor selisih kan? Karena ini selisih ya. Ya sudah, 997 itu pangkat 2, maka 997 dikali 997.
ya kan, dia pangkat 2 maka berulang sebanyak 2 kali. Maka di sini 997, ini 997. Minus dibentuk oleh perkalian plus kali min, maka ini plus kali min. 3 pangkat 2, maka 3-nya berulang sebanyak 2 kali, maka 3 kali 3 ya. Kalau 3 pangkat 2, maka 3-nya berulang sebanyak 2 kali. 3 kali 3. Kenapa? Karena 1 tambah 1, 1 tambah 1, pangkat 1 tambah 1 adalah pangkat 2. Jadi 3 kali 3. Nah, 997 ditambah 3 adalah berapa? 1000 dikali 997 dikurang 3 berapa? 994 ditambah 3 pangkat 2 itu berapa? 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3. 3 kali 3 itu berapa? 9. Ini kalikan dulu ya, 1 aja. 1 kali 994, hasilnya 994. Tambah 0 3, 1 2 3, 1 2 3 ditambah 9. Maka hasilnya berapa? 994 00 tambah 9 ya. Jadi hasilnya segini, 994.009. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.